Wah wah wah. Jelang partai final Piala AFF U23, Vandenburg bikin pengakuan mengejutkan. Kira-kira pengakuan mengejutkan apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Akhirnya terbongkar juga. Ternyata ini alasan Erick Thohir rubah target Gerald Vandenburg. Apakah benar ada target lebih tinggi ke Gerald Vandenburg? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Vietnam girang bukan main, pemain andalan Timnas Indonesia tak bisa bermain. Final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia dan Vietnam belum dimulai, namun panasnya tensi sudah terasa bahkan sebelum peluit pertama ditiup. Media Vietnam, terutama Soha, tampak sangat antusias menyambut laga ini bukan karena kepercayaan diri terhadap kekuatan tim mereka, tapi karena kabar buruk yang sempat menimpa Timnas Indonesia. Mereka menyambut dengan gembira isu absennya Jens Raven, striker utama Garuda Muda, serta dua gelandang tangguh, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Namun, kegembiraan itu tampaknya tidak akan bertahan lama. Media Vietnam melaporkan bahwa Jens Raven mengalami kelelahan usai pertandingan dramatis kontra Thailand di semifinal yang berlangsung hingga 120 menit. Dengan total 7 gol, Raven menjadi top skor turnamen dan tumpuan utama dalam skema permainan racikan pelatih Gerald Vandenburg. Ketika muncul kabar bahwa pemain muda milik Bali United ini terancam absen, media Vietnam langsung bereaksi penuh harapan. Judul-judul bombastis pun bermunculan menggambarkan bagaimana Vietnam punya peluang besar jika Garuda Muda tampil tanpa mesin gol mereka. Tak hanya Raven, dua pemain lainnya yakni Arkan Fikri dan Tony Firmansyah juga disebut-sebut belum sepenuhnya fit. Keduanya adalah jantung lini tengah Indonesia, pengatur tempo, pemutus serangan lawan, dan penghubung antara lini belakang dan depan. Jika ketiganya benar-benar absen, tentu saja akan menjadi kerugian besar bagi tim Indonesia. Vietnam pun tampaknya semakin percaya diri, bahkan menyebut absennya tiga pilar tersebut bisa membuat mimpi juara Garuda Muda makin rapuh. Namun dalam perkembangan terbaru yang cukup mengejutkan, ketiga pemain yang sebelumnya diragukan tampil justru dikabarkan mulai menunjukkan progres positif. Kondisi Jens Raven disebut membaik signifikan, bahkan sudah mulai mengikuti latihan ringan. Arkan Fikri dan Tony Firmansyah juga berada dalam pengawasan intensif tim medis dan menunjukkan perkembangan serupa. Jika pemulihan berjalan mulus hingga hari pertandingan, bukan tak mungkin ketiganya bisa tampil setidaknya sebagian waktu, dan ini jelas kabar buruk bagi Vietnam. Disinilah letak dramanya, media Vietnam yang tadinya girang bukan main, kini mungkin harus bersiap-siap gigit jari. Harapan mereka untuk melihat Garuda Muda tampil pincang bisa saja pupus seketika. Jika Jens Raven benar-benar turun ke lapangan dengan dukungan lini tengah yang dikomandoi Arkan dan Tony, maka skenario kemenangan bagi Vietnam bisa berubah total. Sebab, trio ini bukan hanya soal skill, tapi juga mentalitas juara yang mampu mengangkat semangat seluruh tim. Final nanti dipastikan bukan hanya adu taktik, tapi juga adu mental dan daya tahan fisik. Vietnam boleh saja berbangga karena merasa lebih siap, tapi jangan lupakan semangat pantang menyerah Timnas Indonesia. Tim asuhan Vandenburg ini telah menunjukkan karakter kuat sejak babak penyisihan, termasuk saat menyingkirkan Thailand di semifinal dalam laga penuh tekanan. Kini pertanyaannya hanya satu, apakah Garuda Muda benar-benar akan terbang tinggi dengan kekuatan penuh? Atau Vietnam akan mendapat keuntungan dari badai cedera yang sempat menghantui Indonesia? Kita tunggu saja laga final yang akan menjadi ajang pembuktian sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jens Raven dan kawan-kawan akan tampil menggila di final? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia untuk meraih gelar juara. Vandenburg akui bergantung pada Jens Raven di final Piala AFF U23. Laga final Piala AFF U23
2025 yang akan digelar malam ini antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah menyedot perhatian publik sejak jauh hari. Namun ada satu pernyataan mengejutkan dari pelatih Garuda Muda, Gerald van den Burg, yang membuat banyak orang tercengang. Dalam sesi konferensi pers menjelang pertandingan, pelatih asal Belanda itu secara terang-terangan mengakui bahwa timnya masih sangat bergantung pada sosok Jens Raven dalam urusan mencetak gol. Pernyataan ini benar-benar di luar dugaan. Di tengah persiapan menuju laga paling penting dalam turnamen ini, publik justru dikejutkan dengan pengakuan terbuka dari sang pelatih bahwa Indonesia belum punya solusi lain selain Jens Raven di lini depan. Padahal Raven sendiri sedang mengalami cedera usai laga berat melawan Thailand di semifinal yang memaksanya bermain hingga 120 menit sebelum akhirnya Garuda Muda menang lewat adu penalti. Dari 10 gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia selama turnamen ini, 7 diantaranya berasal dari kaki dan kepala Jens Raven. Artinya lebih dari setengah gol Indonesia dihasilkan oleh satu pemain saja. Sisanya 3 gol dicetak oleh Arkan Fikri dan Raihan Hanan saat melawan Brunei, serta 1 gol bunuh diri dari pemain Filipina. Ini membuktikan betapa timpangnya ketergantungan Indonesia pada satu nama di lini serang. Van den Burg pun tidak menutup-nutupi kondisi tersebut. Memang saat ini kami sulit mencetak gol dan kami cuma punya Jens Raven yang bisa mencetak gol, ujar mantan pemain yang membawa Belanda menjuarai Euro 1988 itu. Sebuah pernyataan jujur, tetapi sekaligus mengundang kekhawatiran. Jika Raven tak bisa bermain maksimal malam ini karena cedera, siapa yang bisa diandalkan sebagai pengganti? Yang membuat situasi makin dramatis, muncul spekulasi bahwa Jens Raven mungkin saja akan tetap dimainkan meski belum pulih 100%. Pemain naturalisasi itu dianggap terlalu penting untuk ditinggalkan di laga sebesar ini. Namun tentu saja memaksakan pemain cedera turun ke lapangan adalah perjudian besar yang bisa berujung fatal baik bagi hasil pertandingan maupun kondisi jangka panjang sang pemain. Sementara itu, Vietnam justru datang dengan kekuatan kolektif yang merata. Beberapa nama seperti Nguyen Dinh Bach dan Nguyen Heo Min sudah menyumbangkan gol dan mereka punya lebih banyak variasi pencetak angka. Ini jelas menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia yang terlalu fokus pada satu sosok di lini depan. Ketika Vietnam mampu menyebarkan ancaman dari berbagai sektor, Indonesia masih terpaku pada satu titik, Jens Raven. Gerald van den Burg sadar betul bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut bahwa setelah turnamen ini, ia akan mencari solusi jangka panjang, mungkin dengan mendatangkan striker tambahan, baik dari Belanda maupun dalam negeri. Untuk di turnamen selanjutnya, nanti kita lihat saja apakah kami akan cari pemain lain untuk membantu tim ini yang agak kesulitan mencetak gol, ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Van den Burg tahu betul timnas Indonesia butuh pembenahan, khususnya dalam kedalaman skuad. Namun untuk malam ini semua harapan tetap bertumpu pada pemain bernomor punggung 9 itu meski kondisi fisiknya belum tentu siap. Sebuah keputusan sulit menanti memainkan Raven dengan risiko besar atau mencari solusi darurat dalam waktu yang sangat sempit. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya Jens Raven tetap dimainkan malam ini meskipun masih cedera atau justru sebaiknya disimpan demi keselamatannya di turnamen berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan tetap dukung Garuda Muda di final malam ini. Erick Thohir tiba-tiba rubah target timnas Indonesia di Piala AFF U23. Laga final Piala AFF U23 2025 tinggal menghitung jam dan atmosfer panas semakin terasa di kalangan pecinta sepak bola nasional. Namun satu kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang secara tiba-tiba merubah target timnas Indonesia U23 di turnamen ini. Jika sebelumnya PSSI menargetkan timnas U23 harus menjadi juara, kini Erick menyebut bahwa tidak ada tuntutan untuk menang bagi sang pelatih Gerald van den Burg. Langkah ini sontak menuai kontroversi dan memancing perdebatan luas di kalangan netizen. Pada Juni 2025 lalu, target PSSI jelas dan tegas, juara atau tidak sama sekali.
Pernyataan itu dilontarkan langsung oleh manajer timnas U23 Ahmed Zaki Iskandar saat pemusatan latihan dimulai di Jakarta. Kala itu semangat tinggi menyelimuti skuad Garuda Muda, terlebih setelah bergabungnya pelatih anyar asal Belanda Gerald van den Burg. Dengan latar belakang sebagai legenda sepak bola Eropa dan pengalaman melatih yang mumpuni, publik berharap banyak darinya. Maka tak heran jika target tinggi langsung dipasang. Namun situasi berubah drastis jelang final melawan Vietnam. Erick Thohir secara mengejutkan menyampaikan bahwa dirinya tidak akan menuntut Van den Burg membawa Indonesia menjadi juara. Alasannya, karena pelatih berusia 60 tahun itu disebut masih baru dan butuh waktu beradaptasi. Tentu saja ini menjadi keanehan tersendiri mengingat dalam konteks yang hampir sama, Shin Tae-yong justru dipecat pada Januari 2025 setelah dinilai gagal memenuhi ekspektasi PSSI. Tak sedikit yang menilai perubahan sikap Erick ini bukan sekadar soal waktu adaptasi pelatih. Dugaan kuat menyebut bahwa keputusan ini erat kaitannya dengan kondisi terkini tim yang dirundung cedera, terutama striker utama Jens Raven. Cedera Jens yang kini diragukan tampil di final membuat kekuatan tim Indonesia berkurang drastis dan kemungkinan kalah dari Vietnam pun meningkat. Perubahan target tampaknya merupakan langkah penyelamatan muka agar kegagalan di final tidak menjadi bahan serangan publik dan media terhadap PSSI. Selain faktor teknis, ada juga pertimbangan finansial yang tak kalah penting. Jika Van den Burg gagal dan harus dipecat, PSSI tentu akan dibebani oleh biaya pesangon pemutusan kontrak yang nilainya tidak sedikit. Padahal awal tahun ini PSSI juga sudah merogoh kocek untuk memberikan pesangon kepada Shin Tae-yong setelah kontraknya diputus lebih awal. Beban ganda inilah yang tampaknya ingin dihindari Erick Thohir, terutama dalam situasi keuangan PSSI yang belum benar-benar stabil. Tentu saja publik menyoroti sikap ini sebagai standar ganda. Banyak netizen mempertanyakan mengapa Van den Burg begitu dilindungi sementara pelatih lain seperti Shin Tae-yong tidak mendapat perlakuan serupa. Kritik pun bermunculan di media sosial. "Lu Belanda, lu aman," sindir seorang netizen. Sementara lainnya menyebut Erick sedang menyelamatkan dirinya dari omongan sendiri. Fenomena ini memperlihatkan betapa besar tekanan yang ada di balik layar sepak bola nasional. Dalam menghadapi final, semangat dan fokus tim seharusnya menjadi prioritas. Namun justru isu target, kontrak, dan politik internal menjadi headline yang menutupi perjuangan para pemain di lapangan. Kini yang tersisa adalah harapan. Terlepas dari perubahan target, para pemain muda Indonesia telah menunjukkan semangat luar biasa di turnamen ini. Final malam ini tetap menjadi ajang penting untuk membuktikan kualitas dan mental juara Garuda Muda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Erick Thohir seharusnya tetap konsisten dengan target awal? Atau keputusan ini tepat demi kestabilan jangka panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa terus dukung Timnas Indonesia U23 di laga final malam ini. Menpora beri update naturalisasi striker baru Timnas Indonesia. Menjelang laga final Piala AFF U23 2025 yang akan digelar malam ini, seluruh perhatian publik tertuju pada Timnas Indonesia U23 yang akan berhadapan dengan Vietnam dalam laga bergengsi. Namun di tengah hiruk-pikuk persiapan dan antusiasme pendukung Garuda Muda, kabar lain datang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kurung Kemenpora yang membahas perkembangan naturalisasi pemain keturunan Mauro Zijlstra. Kabar ini cukup menarik perhatian mengingat Zijlstra digadang-gadang akan menjadi amunisi baru Timnas Indonesia di masa mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora, Dito Aryo Tejo, akhirnya buka suara terkait status naturalisasi Mauro Zijlstra yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Meski sebelumnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa proses naturalisasi Mauro tinggal menunggu persetujuan DPR. Namun Dito menegaskan bahwa sejauh ini dirinya belum mengetahui secara pasti perkembangan terakhir dari proses tersebut. Ia mengaku akan segera mengecek dan berkoordinasi lebih lanjut agar proses bisa kembali berjalan. Dalam keterangannya, Dito menyampaikan bahwa saat ini Kemenpora baru saja merampungkan naturalisasi 4 pemain Timnas Putri Indonesia.
Fokus Kemenpora belakangan memang lebih tertuju pada persiapan kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Hal ini membuat proses naturalisasi Mauro Zijlstra tampaknya belum menjadi prioritas utama dan belum mencapai tahap final. Proses Mauro nanti saya cek kembali, ujar Dito pada Senin 28 Juli 2025. Tentu saja, kabar ini menutup kemungkinan Zijlstra tampil bersama timnas Indonesia dalam final melawan Vietnam malam ini. Meski harapan besar sempat mengemuka agar sang striker muda yang kini bermain untuk FC Volendam itu bisa memberikan kejutan di laga final. Kenyataannya proses administratif dan hukum tidak semudah membalik telapak tangan. Dengan kata lain, publik harus bersabar lebih lama sebelum melihat Zijlstra mengenakan seragam merah putih secara resmi. Mauro Zijlstra sendiri memang menjadi sorotan karena penampilannya yang impresif di level klub dan ketertarikannya untuk membela tanah leluhurnya, Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin pemain ini akan menjadi bagian dari skuad Garuda Muda di turnamen-turnamen besar ke depan seperti Piala Asia U23. Dengan gaya bermain yang agresif, kemampuan mengeksekusi bola dengan cepat, dan naluri gol yang tajam, Zijlstra dinilai mampu memberi warna baru dalam lini serang Indonesia. Sayangnya, malam ini publik sepak bola nasional harus menerima kenyataan bahwa Mauro belum bisa memperkuat Indonesia di laga final. Namun, di balik kekecewaan ini, tersimpan harapan besar bahwa kehadiran Zijlstra di masa mendatang akan menjadi solusi jangka panjang bagi timnas, terutama dalam membangun kedalaman skuad dan regenerasi pemain di lini depan. Bagi para pendukung timnas Indonesia, mari tetap fokus memberikan dukungan penuh untuk skuad yang saat ini sudah berjuang sampai ke partai puncak. Kemenangan malam ini adalah hasil kerja keras dari para pemain yang telah memberikan segalanya di lapangan, meski tanpa kehadiran pemain naturalisasi seperti Mauro Zijlstra. Perjalanan timnas ke depan masih panjang dan kabar naturalisasi ini menjadi bukti bahwa PSSI dan Kemenpora terus mencari cara untuk memperkuat timnas di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mauro Zijlstra akan menjadi jawaban lini depan timnas di turnamen besar selanjutnya? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dan tetap dukung Garuda Muda di final malam ini. Vietnam berani sesumbar jelang lawan timnas Indonesia U23. Atmosfer panas menyelimuti laga final Piala AFF U23 2025 antara timnas Indonesia U23 melawan Vietnam. Jelang pertandingan yang akan digelar pada Selasa 29 Juli 2025, media Vietnam mulai melancarkan perang urat saraf. Mereka menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi, bahkan terkesan meremehkan kekuatan Garuda Muda. Salah satu media ternama di Vietnam, Soha, dengan lantang menyebut bahwa Indonesia hanyalah korban yang siap mereka taklukkan kembali di partai puncak nanti. Klaim ini jelas bukan sekadar analisis biasa, ini adalah bentuk sesumbar yang bisa memicu bara semangat dalam dada para pemain Indonesia. Dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Soha, mereka menyebut bahwa timnas U23 Vietnam telah berkali-kali menjadikan Indonesia sebagai mangsa muda di berbagai ajang. U23 Vietnam telah menjadikan U23 Indonesia korban berkali-kali dan skenario di pertandingan final mendatang mungkin terulang, tulis mereka tanpa ragu. Ucapan ini tak hanya menyulut emosi pecinta sepak bola di tanah air, tetapi juga bisa menjadi bahan bakar semangat bagi skuad asuhan Gerald Vandenburg untuk membalikan narasi dan mencatatkan sejarah baru. Kehadiran puluhan ribu supporter di stadion nanti seolah tak dianggap oleh media Vietnam. Mereka menepis segala kemungkinan bahwa tekanan supporter bisa memengaruhi mental tim mereka. Ini jelas bentuk overconfidence yang bisa menjadi bumerang. Sepak bola bukan sekadar permainan angka dan statistik, tapi juga permainan emosi, mental, dan semangat juang. Timnas Indonesia U23 yang lolos ke final dengan cara dramatis pastinya punya motivasi lebih untuk membungkam semua keraguan, apalagi setelah lawan secara terang-terangan meremehkan mereka. Kita tentu masih ingat bagaimana kerasnya perjuangan Garuda Muda di sepanjang turnamen ini. Dari awal yang tidak mudah hingga mampu menyingkirkan tim-tim kuat dan kini berada di partai puncak. Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan tim sembarangan.
Ketika media Vietnam menyebut kita korban, itu bukan hanya sebuah provokasi, melainkan penghinaan terhadap kerja keras seluruh pemain dan pelatih yang sudah berdarah-darah demi membawa nama bangsa. Pertandingan nanti bukan hanya soal trofi, tapi juga soal harga diri. Ini saatnya Indonesia membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Keangkuhan media Vietnam perlu dijawab dengan permainan elegan namun mematikan. Jika Garuda Muda mampu mengendalikan tekanan dan tampil fokus sepanjang laga, bukan tak mungkin Vietnam akan menyesali sesumbar mereka sendiri. Karena sepak bola tak pernah pasti tim yang diremehkan bisa jadi tim yang tertawa paling akhir. Masyarakat Indonesia saat ini hanya bisa berharap dan berdoa sembari memberi dukungan penuh kepada para punggawa muda yang akan bertarung di atas lapangan. Media Vietnam boleh saja sesumbar, tapi semangat Garuda yang terluka akan menjadi kekuatan yang tak terbendung. Saatnya kita tunjukkan bahwa Indonesia bukan korban, tapi penantang sejati yang siap meraih gelar juara. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia U23 bisa membungkam mulut besar media Vietnam dan membawa pulang trofi juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri semangat untuk Garuda Muda. Akibat gagal kalahkan timnas Indonesia Malaysia sampai lakukan hal ini. Gagal lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 ternyata menjadi tamparan keras bagi Malaysia. Kekecewaan mendalam menyelimuti Harimau Malaya Muda usai langkah mereka terhenti di babak penyisihan grup. Salah satu momen paling menyakitkan tentu saja adalah kekalahan dari timnas U23 Indonesia yang menjadi titik balik nasib mereka di turnamen tersebut. Kekalahan itu tak hanya menyakitkan secara teknis, tapi juga membuka mata seluruh elemen sepak bola Malaysia bahwa ada sesuatu yang salah di sistem mereka, khususnya dalam hal pembinaan pemain muda. Tak ingin larut dalam kekecewaan, Malaysia pun langsung bereaksi cepat. Langkah revolusioner diumumkan oleh Malaysian Football League dalam kurung MFL yang secara resmi menghentikan turnamen Piala Liga Malaysia dalam kurung MFL Cup. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Shazli Shaikh, pejabat eksekutif sementara MFL, menegaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah memberi ruang lebih luas kepada para pemain muda untuk tampil di kompetisi tertinggi, yaitu Super League. Dengan dihentikannya MFL Cup, para pemain muda diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan bersaing di level yang lebih kompetitif. Menurut Shazli, Malaysia selama ini justru terjebak dalam sistem yang kurang berpihak pada perkembangan pemain muda. Rata-rata usia pemain di liga mereka cenderung tua, dengan banyaknya pemain asing serta pemain senior yang terus mendominasi. Alhasil, talenta muda lokal kesulitan mendapatkan tempat untuk berkembang, apalagi unjuk gigi di ajang internasional. Inilah yang menurutnya menjadi penyebab menurunnya prestasi Malaysia di level U23, termasuk dalam turnamen AFF U23 kali ini. Melihat ke Indonesia, Malaysia seolah tersadar bahwa negeri jiran ini sudah lebih dulu mengambil langkah berani. Liga Indonesia sejak beberapa musim terakhir telah menetapkan aturan wajib memainkan pemain U23 minimal selama 45 menit di setiap pertandingan. Hasilnya, muncul generasi baru yang menjanjikan seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, hingga Marcelino Ferdinand yang kini jadi andalan timnas Indonesia. Kebijakan tersebut terbukti memberikan ruang tumbuh bagi bakat muda dan memperkuat fondasi tim nasional untuk masa depan. Malaysia tentu tidak ingin terus tertinggal. Kekalahan dari Indonesia bukan hanya soal skor, tapi juga menjadi sinyal bahwa mereka harus berubah. Kini revolusi sudah dimulai. Langkah besar yang diambil Federasi Sepak Bola Malaysia bukan hanya demi menyelamatkan masa depan sepak bola negeri itu, tetapi juga menjadi bukti bahwa kekalahan bisa menjadi pelajaran paling berharga jika disikapi dengan bijak dan responsif. Pertanyaannya sekarang, apakah revolusi ini akan benar-benar membawa dampak positif dalam jangka panjang? Apakah Malaysia akan segera menyusul jejak Indonesia dalam membentuk generasi emas melalui kebijakan liga yang pro pemain muda? Atau justru langkah ini hanya menjadi reaksi sesaat tanpa implementasi berkelanjutan? Bagaimana menurut kalian, apakah Malaysia pantas panik dan mengubah sistem hanya karena kalah dari Indonesia? Apakah Indonesia sudah benar-benar menjadi contoh terbaik dalam mengelola pemain muda? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.